Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrofal Finikmah, NIM E 2019-1075 dari Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yaitu yang pertama, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan aturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini terwujud dalam APBN, yaitu Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu ada 3. Yang pertama, pajak. Pajak adalah pemutar wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara, akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, seperti bayar cukai, PBB, dan lain-lain. Yang kedua yaitu APBN. APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. Yang ketiga yaitu subsidi, adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor umum. Nah, sebenarnya kebijakan fiskal ini tidak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, oleh kemudian dikembangkan oleh para ulama. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal ini dalam ekonomi Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan ditambah dengan tujuan yang lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi yang sesuai dengan Al-Quran Surah 59 ayat 7. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dalam Islam. Ada beberapa instrumen. Yang pertama yaitu fidyah, adalah pajak perlindungan yang diberikan kepada penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah pengaturan Islam. Yang kedua yaitu ghanimah, adalah harta rampasan atau harta rampasan perang yang diperoleh dalam suatu negara yang didahului oleh peperangan. Yang ketiga yaitu zakat harta, tentunya harus dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya. Yang keempat yaitu takwi, yaitu harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan. Yang kelima yaitu ushur, adalah pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim atau non-muslim, atau dikenal juga sebagai bea cukai. Yang keenam yaitu kharaj, merupakan pajak yang dibebankan kepada tanah dan yang ditemukan oleh kaum muslim yang dibiarkan tetap dimiliki sebelumnya untuk produktivitaskan tanah tersebut atau hasil pertanian. Yang ketujuh yaitu naif, merupakan pajak yang dibebankan oleh orang kaya muslim dikarenakan negara akibat perang. Yang kedelapan yaitu anwal fahlan, merupakan berasal dari harta kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris yang berasal dari barang-barang orang muslim yang meninggalkan negerinya. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.